Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga pada pagi hari ini semuanya sehat, tetap semangat dalam mengikuti MPLS hari ketiga. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang leadership. Apa itu leadership? Leadership atau bisa diartikan sebagai kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu atau goal tertentu yang diinginkan oleh seorang pemimpin tersebut. Nah, adanya leadership pasti tidak jauh dari yang namanya pemimpin. Pemimpin itu apa? Nah, pemimpin ini adalah orang yang dapat memotivasi baik diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, kita peroleh suatu tujuan dari leadership. Yang pertama, pasti dia punya sasaran atau mencapai sasaran tertentu. Kemudian, dia memotivasi orang lain. Misalnya seperti ini, kita dalam satu lingkup kelas, pasti ada yang namanya ketua kelas. Nah, ketua kelas di sini ini fungsinya sebagai pemimpin, dia leader. Nah, leader untuk siapa? Leader untuk warga kelas tersebut. Contohnya, seorang pemimpin atau ketua kelas ini, dia ingin bahwa kelasnya menjadi juara kebersihan kelas. Maka, dengan goal atau tujuan untuk menjadi juara kebersihan kelas, seorang leader ini akan memotivasi dan mempengaruhi warga kelasnya untuk dapat melakukan perilaku hidup bersih dan juga sadar akan sampah. Nah, dengan adanya leader ini yang mampu memotivasi kelas tersebut, maka kelas ini akan terbentuk suatu kelas yang bersih dan tujuan dari leader ini tercapai. Nah, gimana caranya ketika tujuan ini dapat tercapai? Itu diperoleh dari kerjasama dari warga kelas tersebut. Tidak hanya leader saja yang bekerja, tapi seluruh warga kelas berusaha untuk menjadi juara kebersihan kelas. Seperti itu. Gimana? Kalian sudah paham ya berarti arti dari leadership dan juga leader atau pemimpin. Seorang leader atau pemimpin pasti punya karakter pribadi. Ayo kita cari tahu untuk karakter pribadi seorang pemimpin. Yang pertama, pasti seorang pemimpin itu mampu memotivasi dan pasti menginspirasi. Nah, kemudian apa lagi? Seorang pemimpin, dia pasti punya kecakapan berkomunikasi atau dia pandai untuk menyampaikan argumen, pandai untuk mempengaruhi, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa lagi? Dia memiliki emosi yang terkendali. Jadi seorang pemimpin itu tidak mudah marah karena dia pintar untuk mengatur emosinya. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin itu pasti memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ya, bagaimana dia dapat dipercaya orang lain ketika dia sendiri tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, seperti itu. Kemudian yang kelima, dia memiliki motivasi untuk berprestasi, ya. Atau dia juga bisa dikatakan sebagai memiliki ambisi, seperti itu. Ambisi seperti apa? Jadi ambisi itu adalah keinginan untuk mencapai suatu goal. Jadi saya harus bisa mencapai goal yang saya inginkan. Itu ambisi. Yang keenam, itu seorang pemimpin pasti memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Seorang pemimpin harus jujur. Seorang pemimpin harus tegas, seorang pemimpin harus disiplin. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, seorang pemimpin itu harus berani. Nah, sudah paham kan sekarang tentang karakter dari seorang leader atau seorang pemimpin? Nah, sekarang kita coba lihat Indonesia. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, di mana presiden yang pernah menjabat di Indonesia ini ada siapa aja? Ada Pak I.R. Soekarno, ada Ibu Megawati, Bapak B.J. Habibie, ya, ada Bapak Harto, kemudian ada Pak Gus Dur,
kemudian Bapak SBY, dan yang terakhir dan sekarang masih menjabat adalah Bapak Joko Widodo. Nah, masing-masing dari pemimpin Indonesia ini atau Presiden Indonesia itu memiliki gaya kepemimpinan. Sama halnya ketika kita membahas tentang leadership ini, nah, kita juga pasti akan membahas yang namanya gaya kepemimpinan. Ketika kita lihat dari hasil kepemimpinan masing-masing presiden, kita akan bisa menemukan perbedaan dari gaya memimpinnya ketika memimpin Indonesia. Nah, gaya kepemimpinan kita ambil 3. Yang pertama, gaya kepemimpinan memaksa. Gaya kepemimpinan ini modelnya, jadi ketika pemimpin mengambil keputusan, maka anggota wajib mentaatinya, ya. Jadi wajib semua berada di tangan pemimpin dan mutlak tidak boleh diganti oleh anggotanya. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan terpimpin. Untuk gaya kepemimpinan terpimpin ini, ketika pemimpin dan anggota bersama-sama untuk membuat pemecahan masalah. Nah, ketika anggota menyampaikan gagasan, maka fungsi dari pemimpin adalah mengarahkan. Kemudian yang ketiga adalah bebas. Untuk gaya kepemimpinan bebas ini, anggota diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk mengembangkan kreasinya. Nah, dari 3 gaya kepemimpinan ini sebenarnya bisa kita jabarkan lagi lebih banyak. Tapi secara umum gaya kepemimpinan itu ada 3 tersebut ya. Nah, dari sini kan kita juga bisa melihat, kalau kita sudah belajar sejarah, pastinya kita dapat menilai untuk gaya kepemimpinan dari masing-masing presiden Indonesia pastilah berbeda. Dan kita bisa mengkelompokkan termasuk dalam gaya kepemimpinan seperti apa. Oke anak-anak semua, gimana untuk penjelasan dari materi leadership pada pagi hari ini? Semoga dapat memberikan pencerahan untuk kita semua. Nah, Bu Devi ingin tanya sekarang, siapkah kalian menjadi pemimpin? Berani katakan kita siap. Oke, siap Bu Devi, saya siap menjadi seorang pemimpin. Nah, karena pemimpin ini memang harus ditujukan untuk kita semua ya, bahwa setiap kita adalah pemimpin. Tapi bukan berarti kita tidak mau untuk dipimpin, seperti itu. Oke, setelah ini kita lihat tayangan dari teman-teman Bu Devi yang menyampaikan 3 kata yang memiliki makna pemimpin. Oke, kita lihat. Pemimpin adalah suatu mandat, fungsi utamanya adalah pengabdian kepada masyarakat. Pemimpin itu inovatif, mengayomi, pantang menyerah, dan yang paling penting jujur. 3 kata untuk pemimpin: bijaksana, tegas, solutif. 3 kata pemimpin: jujur, amanah, dan berani. Pemimpin itu harus inspiratif, membentuk, dan mengubah. Pemimpin itu adalah amanah, jujur, dan berdedikasi. Terima kasih. Nah, gimana? Setelah melihat tayangan tadi, kita dapat memperoleh arti dari pemimpin. Bahwasanya setiap orang pun mendefinisikan makna pemimpin itu masing-masing ya. Nah, kenapa? Memang pada dasarnya setiap orang itu memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Namun beberapa orang memang lebih dominan dalam penerapannya. Nah, setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang unik sesuai dengan karakter dan situasi tertentu. Maka bisa dimaklumi kenapa kita bahkan untuk mendefinisikan seorang pemimpin saja bisa berbeda-beda. Yang pastinya seorang pemimpin itu pasti baik ya, baik untuk diri sendiri maupun baik untuk semuanya ya, karena lebih mementingkan kepentingan kelompok bukan kepentingan individu. Oke, sekian penjelasan untuk materi dari leadership kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kalian bisa mengambil inti-inti dan juga bisa mengambil manfaatnya dari video ini. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.